Hai Dokter Darmawan, apa kabar? Halo Mbak Ara, sehat? Gimana Mbak Ara, sehat juga? Ya juga, lagi praktek nih sepertinya ya. Iya, lagi di rumah. Oke, baik. Kita membicarakan mengenai persiapan menikah. Persiapan menikah itu biasanya orang kan mikirnya gedungnya di mana, cateringnya siapa gitu kan, tapi lupa mempersiapkan yang namanya mental. Nah, Dokter Darmawan, ada nggak sih indikator yang bisa menunjukkan bahwa kita sama pasangan ini sudah punya kesiapan mental gitu untuk menikah? Iya, sebetulnya kalau indikator yang pasti itu memang tidak ada ya, dalam artian karena kan setiap manusia itu kan unik ya. Jadi prinsip-prinsipnya aja ada, tetapi kalau misalkan sampai detailnya memang mesti disesuaikan dengan keunikan masing-masing individu maupun lingkungannya dan sebagainya itu ya. Jadi memang kompleks. Tetapi Oh. memang prinsipnya itu jelas, seperti misalnya ya, kita nomor satu itu mesti mengenali diri kita sendiri dulu. Kita mesti tahu kebutuhan kita apa, kita maunya apa. Nah, setelah itu mengenali pasangan tuh. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebetulnya yang lebih penting untuk disiapkan daripada orang bilang kalau mau nikah itu mesti punya rumah dulu, mesti udah punya pekerjaan yang mapan, seperti itu. Ya. Mhm. Itu penting juga sih ya sebenarnya, tapi yang jauh lebih penting adalah saling mengenal pasangan gitu ya, dokter. Karena dia kan mau jadi partner hidup kita. Hmm. Jadi kalau misalkan sekarang kita mulai dengan rumah ngontrak, nggak ada masalah selama kita tahu tujuan bersamanya bagaimana. Karena kalau nungguin punya rumah dulu, ya mungkin akan tertunda-tunda, nggak jelas juga tuh. Tetapi kalau kita bersinergi dengan pasangan kita, biasanya lebih bisa menghasilkan sesuatu di mana kita bisa membangun atau membeli rumah bersama, ya. Nah, kemudian mungkin mau punya anak berapa. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya lebih penting untuk disiapkan. Walaupun ya tadi ya, seperti Mbak Ara bilang bukan yang nggak penting juga sih, punya tempat tinggal maupun punya ya Kerjaan. depan gitu ya. Oke, tapi dok, kalau tadi bilang penting untuk mengenali diri sendiri dan pasangan. Kita kan sebenarnya dari saat umur lahir sampai yang umur 20-an mau menikah itu udah cukup mengenali diri sendiri. Tapi maksudnya mengenali diri sendiri sebelum menikah, apakah berbeda? Kemudian mengenali pasangan itu seperti apa yang harus kita tahu bahwa dia ini adalah yang cocok untuk kita sampai seumur hidup kita gitu. Nah ini, tahapan hidup itu kan sesuai dengan usia itu kan berubah-ubah tuh ya. Misalnya ketika kita usia 20-an, ekspektasi kita tentunya berbeda dengan usia 30-an, dan Ya. juga dengan usia 40-an, seperti itu. Dan biasanya di usia 20-an tuh seseorang juga di dalam pekerjaannya sedang meniti karir ya, sedang bahkan mencari ya sebetulnya itu karirnya yang paling cocok tuh apa, di mana, bagaimana, seperti itu. Nah ini kan untuk bisa meniti karir, ya itu kan butuh kerjasama dengan pasangan ya. Bahkan kan ada pepatah ya, di balik kesuksesan seorang pria itu ada wanita hebat di belakangnya, kan begitu. Ya kan, ini kalau kita dari sudut pandang pria ya kan. Nah kalau 20-an kan belum belum ya belum bisa hebat lah istilahnya kan gitu ya. Nah, jadi kan itu kan butuh sebuah sinergisme, kerjasama, partnership. Nah, hal seperti itu loh Mbak, maksudnya yang lebih penting sebetulnya. Benar Kalau nggak di, sih katanya kalau udah menikah itu sifat kita akan saling mirip satu sama lain? ya kalau terjadi sebuah saling mengembangkan pasangan, maka lama-lama itu akan terjadi eh, pendekatan ya. Mungkin kalau ketemu sama persis tidak, tetapi perbedaan yang ada itu lama-lama menjadi makin dekat. Jadi kalau kita gambarkan gini kan, yang satu di atas, satu di bawah, dia akan saling mendekati ke tengah, walaupun dia tidak sampai sejajar ya, seperti itu. Memang itu yang disebut katanya semakin mirip. Jadi memang kalau tadi dikatakan sebetulnya kita sudah mengenal diri kita. Ya memang kita sudah mulai mengenal diri kita sampai usia 20-an ya. Tetapi tentunya itu kan belum komplit karena masih berproses seperti yang tadi saya contohkan ya, di mana kita mungkin masih mencari
mencari eksistensi kita, seperti itu. Ya, ya. Kalau yang tadi dokter bilang perlu untuk juga kita mempersiapkan mental mengenali pasangan. Ini kalau deket-deket mau nikah, Dok, biasanya ada tuh teman yang nyeletuk, ada aja bilang yakin gitu. Kamu udah yakin, ntar punya anak nggak gampang loh, biayanya, mentalnya. Nah, sebenarnya manfaat mempersiapkan mental tuh untuk mempersiapkan apa sih, Dok? Nah, oleh sebab itu biasanya ada 3 pertanyaan yang harus bisa dijawab. Pertama, kita tahu kebutuhan kita apa. Kemudian pertanyaannya adalah kita tahu nggak kebutuhan pasangan kita apa. Nah, kemudian lagi pertanyaan kedua adalah kita mampu nggak untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita atau kebutuhan diri kita. Lalu yang ketiga adalah kita mau nggak memenuhi, kalau kita mampu ya misalnya kita mau nggak memenuhi kebutuhan pasangan kita. Dan juga sebaliknya ya kita pasangan kita itu mau nggak dan mampu nggak untuk memenuhi kebutuhan kita setelah dia tahu sebetulnya kebutuhan kita itu apa. Nah ini yang kadang-kadang tidak bisa dijawab 100% karena kan masih berproses tuh ketika menikah di usia 20-an. Oleh sebab itu penelitian-penelitian itu kalau di Amerika malah dikatakan apabila menikah di bawah, kalau nggak salah 27 tahun ya, 27 atau 28 tahun kalau laki-laki menikah di bawah usia itu seringkali bisa menghambat karirnya, karena pada saat itu biasanya tuh seorang pria yang sedang meniti karir itu, dia harus mungkin pindah-pindah tempat, pindah-pindah kerjaan, mungkin dia dipromosi, jadi manajer di lain daerah, seperti itu. Nah, apakah pasangannya bisa memenuhi itu dan mau? Nah, hal seperti inilah yang sebetulnya lebih penting, termasuk nanti setelah kita tahu soal itu, kita bisa memutuskan bersama, misalnya kita mau punya anak berapa. Nah, ini yang seringkali juga orang begitu menikah langsung punya anak. Biasanya dikejar-kejar sama keluarga besar. Kapan isi, kapan positif gitu ya. Nah, sebetulnya sebaiknya itu tidak langsung ya, karena dalam kehidupan psikoseksual itu juga butuh penyesuaian ya. Jadi dalam sexual life itu butuh penyesuaian antara pasangan ini. Jadi bukan berarti ditunda kelamaan ya, tetapi juga mesti dengan penuh perhitungan. Kan termasuk tadi karir, finansial ya, walaupun memang ada pepatah yang mengatakan nanti anak ada bawa rezekinya sendiri. Walaupun demikian tetap harus kita rencanakan. Makanya istilahnya kalau dulu KB itu kan keluarga berencana. Jadi keluarga yang sungguh-sungguh direncanakan, bukan dijalani begitu saja. Iya, oke. Dok, berarti nggak apa-apa banget ya di masa pacaran tuh kita sudah membicarakan nanti kita mau punya anak berapa, lalu di tahun keberapa kita mau punya anak, kemudian juga bagaimana cara kita menghidupi keluarga kita, pembagian keuangan dan lain-lain, itu nggak apa-apa banget ya. Soalnya ada juga mungkin yang pasangannya ngerasa risih dan itu nanti aja deh kita bicarakan. Jadi sebenarnya harus bagaimana, Dok? Sebetulnya kalau sudah serius hubungannya memang itu harus dibicarakan, termasuk misalnya membuat perjanjian pranikah. Ya itu bukan berarti kita buat itu kemudian supaya nanti kalau bercerai maka nggak bagi-bagi harta gono gini, tetapi ada hal-hal terkait aspek hukum yang harus kita harus bisa mengantisipasi strateginya. Karena ya banyak kasus misalnya setelah menikah muncul tuh sifat jeleknya, judi, terus kemudian pinjam uang orang. Nah, kalau misalkan tidak ada perjanjian pranikah, maka hutang salah satu pihak adalah hutang bersama. Tetapi kalau dia dipisahkan, maka hutang istri ya hutang istri, hutang suami ya hutang suami, seperti itu. Ini contoh salah satu dalam ekonomi rumah tangga ya. Dan kemudian ada lagi komunikasi di dalam perkawinan. Nah, komunikasi perkawinan itu mesti dibangun sejak itu pacaran, kalau udah serius ya, pacarannya serius. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan baik-baik karena banyak orang terjebak dengan yang namanya jatuh cinta dan kemudian romantisme. Seakan-akan kalau di film itu kan begitu sudah menikah akan bahagia selamanya, happily ever after. Nah, padahal kalau menikah itu berarti selamat menempuh hidup baru yang nyata.
gitu. Jadi saya bukan nakut-nakutin, tapi maksudnya semua itu malah lebih ringan kalau dihadapi bersama, kalau betul direncanakan. Kalau tidak direncanakan bisa muncul masalah baru ketika menikah. Tapi memang ini sepertinya testimoni banyak orang ya dok, kalau udah mau deket-deket nikah, menjelang 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan seminggu gitu, mulai itu muncul bimbang, muncul ragu-ragu, muncul aduh jadi nggak ya, iya nggak ya, bener nggak ya dia, gitu. Nah gimana cara meyakinkan diri sendiri, gimana cara mempersiapkan ini semua? Atau memang sebenarnya itu normal-normal aja muncul di calon pasangan yang akan menikah? Ya, memang kalau kita tidak betul-betul mempersiapkan, kecemasan itu akan lebih tinggi tuh. Jadi makin menjelang nikah, makin mendekati nikah, itu cemasnya akan semakin banyak pertanyaan, overthinking ya, di pikiran kita. Kalau begini gimana, kalau begitu bagaimana? Karena yang sering kali memicu dalam perkawinan di negara kita, di masyarakat kita, itu adalah perkawinan dua keluarga besar. Bukan hanya perkawinan antara si cowok dan si cewek. Karena begitu mau nikah, itu terjadi keributan tuh antara maunya keluarga pihak cowok dan keluarga pihak cewek. Keributan di sini bukan berarti maksudnya pasti jadi hebat, jadi heboh gitu ya. Tetapi pasti ada benturan ekspektasi, keinginan. Nah, ini yang kadang-kadang memicu kecemasan tadi. Jadi memang itu pasti akan ada. Hanya jangan sampai berlebihan karena tidak pernah mempersiapkan sebelumnya. Oke, jadi harus ada persiapan. Itu belum kalau adatnya beda ya, nanti buat pernikahan maunya begini, begitu. Waduh, sepertinya saya sudah melewati, Dok. Oke, baik. Nah, dokter, gimana dong caranya kalau kita nih ada di fase itu? Cara overcome-nya seperti apa? Cara overcome kita mengatasi kebimbangan, keraguan secara mental gitu bersama dengan pasangan kita. Biasanya nih yang paling banyak saya, dan ini pengalaman pribadi juga, jadi gampang lebih emosi, gampang marah-marah gitu dekat-dekat hari H. Ya, makanya nomor satu kita mesti tadi saling kenal, saling tahu, kemudian kita kompak. Karena itu pernikahan adalah pernikahan dari si pasangan itu sendiri, bukan pernikahan dari dua keluarga besar. Bukan berarti saya ngajarin untuk menentang keluarga besar itu, tetapi masukan dari keluarga besar itu kita terima. Tetapi keputusannya dengan bijak itu ditentukan oleh pasangan itu sendiri, karena yang menjalani hidup adalah pasangan itu sendiri. Gitu. Nah, yang jadi masalah kalau pasangannya belum matang, maka pasangan ini sendiri juga nggak tahu dia maunya apa sebetulnya. Itu yang bikin makin bingung, makin pusing. Masalahnya uang pernikahannya dari orang tua nih, jadi harus ngikut nih dok. Nah, itu juga sering kayak gitu. Mempersiapkan Ya. keuangan juga untuk pernikahan dari si calon pasangan sendiri ya, dok ya, jangan tergantung orang tua gitu ya. Iya, jadi sebaiknya memang kita mau menikah seperti